Mengapa orang Indonesia rata-rata kalah dengan orang-orang luar negeri? Vietnam, kita kalah. Singapura kita kalah, apalagi dengan Korea, Jepang, kalah jauh. Kenapa kira-kira? Karena orang Indonesia rata-rata malas. Produktivitas kita hanya 50% rata-rata. Sedangkan mereka sudah 80% di atasnya itu. Padahal kita adalah umat Islam. Berarti kenapa kira-kira? Karena kita umat Islam, KTP-nya, cara berpikirnya jauh dari Islam. Hampir semua orang yang muslim ya khususnya ya, itu pasti meyakini bahwa rezeki minallah. Allah pasti menjamin rezekinya. Dan pemahaman ini kemudian menghasilkan sikap yang macam-macam. Salah satu apa? Salah satu adalah menyepelekan gitu. Nah, rezeki dari Allah, yang penting saya apa adanya gitu. Itu juga banyak terjadi. Kadang-kadang menyepelekan ya, sehingga kerjanya nggak profesional, nggak punya nilai, nggak punya prestasi dan lainnya, penting jalan. Kenapa? Rezeki dari Allah, betul gitu ya. Jadi orang yang kemudian merasa ya udahlah apa adanya yang Allah yang ngasih rezeki kan, itu adalah masuk ke dalam faham dalam terkait dengan filsafat adalah skeptisme gitu ya. Nah, harusnya bagaimana? Ya saya sama gitu, rezeki dari Allah. Tapi harus ada upaya-upaya yang terbaik yang kita jalankan. Tapi apakah kemudian kita siap untuk keluar dari zona tadi? Ya kan? Kalau kita hidup di dalam sebuah zona yang nyaman, maka zona itu tidak boleh kita diamkan. Kenapa? Karena kalau kita diamkan, itu nggak terasa menjadi zona nyaman. Bahkan kita akan jadi beku, freeze. Nah, kalau freeze, maka apa? Ini bahaya. Otak kita akan freeze. Kalau otak freeze, maka apa? Semua akan selesai. Maka kemudian, harusnya apa? Comfort zone itu harusnya kita perbesar. Kita lebarkan kembali. Sehingga apa? Tatkala ini kita lebarkan, muncul tantangan-tantangan baru. Muncul masalah-masalah baru. Muncul challenge-challenge baru yang mengharuskan kita berpikir lebih tinggi, berpikir lebih cerdas, lebih serius, dan mengeluarkan effort lebih tinggi. Itu seharusnya. Maka kemudian, itu salah satu contoh gini, waktu saya mau meninggalkan dunia saya di pekerjaan, kan udah nyaman saya kan, pensiun kan gitu kan. Tapi waktu saya mau berangkat, kan istri saya tanya, siap belum? Istri saya nggak banyak ngomong, tapi hanya 1-2 kalimat, tapi penuh makna gitu. Maka saya yakini bahwa kalau Allah sudah menjamin saya ya punya kelebihan rezeki, Allah pasti berikan. Hanya masalahnya kemudian jatuh bangun itu loh gitu. Dan tidak mudah terus terang. Ya awal saya datang dengan sebuah semangat membangun itu. Itu kan baru formatting, datang dengan sebuah ide. Dan ingat secara sunatullah itu seperti gelombang gini. Datang dengan semangat, ya kan? Kemudian nanti akan turun dalam bentuk cobaan. Ya, dalam bentuk tantangan yang membuat hati kita gundah gulana, ketakutan dan lain-lain. Ya, kemudian setelah kondisi storming, ini namanya storming, nanti kemudian kalau kita jalani dengan sabar, akan nanti muncul normal kembali. Setelah normal, baru nanti performing, panen, berhasil. Coba lihat Rasulullah SAW waktu di Mekah dakwanya. Ya, kemudian Rasulullah sampai ke Taif, itu adalah storming tuh, jatuh ini Rasulullah. Dalam arti apa? Godaan luar biasa. Ya, baru kemudian norming. Tatkala apa? Tatkala muncul Baiat Aqobah. Ya, di mana Rasulullah ada Baiat Aqobah 1 dan 2 kan? Rasulullah yang terakhir adalah diangkat sebagai seorang kepala negara. Dikatakan di dalam kitab Ibnu Hisham dikatakan sebagai baiat perang. Maka kemudian Rasulullah hijrah Madinah. Itulah nanti kemudian panen di Madinah. Ya, dalam bentuk kekuasaan di Madinah. Itu sama. Maka secara sunatullah itu kita akan jalani. Nah, itu saya sama juga. Tapi kan gitu mentality kita manusia juga deg-degan. Oh ya Allah, anak saya bisa bayar kuliah, harus makan itu kan deg-degan. Jadi itulah apa yang kita panen suatu masa tergantung dari apa yang kita tanam dulu, masa lalu atau sebelumnya, before atau past tense begitu. Ya, ini bisa kita ambil dalam teori hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa hilang. Tetapi yang ada adalah berubah bentuk. Maka gini, contoh gini, kalau selama hidup kita ini nggak punya tabungan positif, ya kita nggak punya tabungan uang deh. Jangan harap suatu masa akan kita ngetok uang gitu. Nah, maka kemudian perjalanan hidup itu sebagai tabungan. Contoh, saya datang, saya ngajar, saya ngisi, ya kan? Saya membiayai anak-anak beasiswa macam-macam, itu kan tabungan. Tabungan itu nggak akan hilang. Masuk tabungan saya. Suatu masa Allah akan
cairkan gitu. Contoh, saya kesana kemari bangun silaturahmi dengan beberapa rekan-rekan di perusahaan, itu kan tabungan. Berbuat baik dengan mereka, komitmen terhadap mereka, janji kepada mereka. Sehingga apa? Itu tabungan. Akhirnya apa? Suatu masa, Jafar bikin usaha. Oh, yakin deh kalau Jafar. Kenapa? Ada pesan. Ada tabungan bahwa Jafar orangnya komitmen, nggak maling, nggak nyolong, ya kan? Itu adalah komitmen, dan itu adalah sebuah tabungan. Sehingga kalau saya nawarkan sebuah produk, mereka percaya. Itu tabungan. Nah, sehingga apa? Bahwa namanya rezeki dari Allah. Pasti. Tinggal kemudian kita berupaya yang terbaik. Ya, dan itu sudah Allah kasih semuanya begitu. Tinggal kemudian kita do the best. Karena Rasulullah itu menuntut kita berbuat yang terbaik. Istitoah namanya. Jadi, kita itu harus punya figur. Kalau Anda ingin sukses, Anda ingin berhasil di mana pun berada, Anda harus punya guru. Artinya apa? Harus Anda dengar, Anda rasakan, Anda taati. Nah, kira-kira guru itu ada berapa? Ada 3 guru. Suatu adalah guru spiritual, guru agama, guru terkait dengan ruhiyah kita. Yang kedua, guru apa? Guru kehidupan, terkait dengan jalan kehidupan, berkeluarga, punya anak, punya istri, punya mertua, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan teman-teman. Kan pasti ada interaksi, ada masalah kan? Kalau kita punya masalah, kalau kemudian kita membangun tadi, kira-kira kita nyontoh siapa? Kita harus bertanya kepada guru kehidupan. Yang ketiga, kan kita ini dalam mencari mahisah, mencari rezeki, kan kita bekerja kan, dimanapun kita berada. Maka apa? Kerjaan kita pun harus yang terbaik. Selalu bertumbuh, selalu berubah, lebih baik. Maka kita harus punya guru. Guru apa kira-kira? Guru expert, guru keahlian. Seorang tukang batu dan lain-lain harus punya guru. Seorang guru sendiri, guru yang ngajar harus punya guru. Nah, saya juga sama harus punya guru, gitu. Jadi harus punya guru, gitu. Wajib itu. Nah, kalau kemudian Anda nggak punya guru, kira-kira gimana? Saya baca buku tadi, buku-buku Seven Habits, ya. Saya baca buku tadi, Magic of Thinking. Saya baca lagi buku-buku yang lain, gitu ya. Itu kan kemudian saya ngajar, ngasih training, kan begitu. Artinya kita harus punya guru sambil di mobil, ya kan? Ya, saya setel ya di mobil radio, atau kemudian saya dengarkan Jambil Azaini, saya dengarkan dari Ustadz Hafiz Abdurrahman, ya kan? Itu adalah vitamin gizi untuk otak kita, untuk akal kita, untuk kita berkembang, bertumbuh. Ingat, perbuatan kita tergantung dari mindset kita. Kalau mindset kita tinggi, performa akan tinggi. Kalau mindsetnya rendah, performa akan rendah, begitu.